Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Rahul dengan NIM 1903 10074. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh teman saya berkaitan yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan metode Heun pada bagian subbab 9.3. Selanjutnya kita lanjut di pembahasan 9.4 terkait dengan metode range Kutta. Metode Euler, Heun, kemudian titik tengah itu tidak lain sebenarnya merupakan versi-versi dari satu kelas besar pendekatan satu langkah yang dinamakan metode range Kutta, atau sebenarnya metode Euler, Heun dan titik tengah itu sebenarnya merupakan kelas besar atau kemudian bagian dari metode range Kutta, di mana metode range Kutta ini mencapai keakuratan dari satu pendekatan Taylor tanpa memerlukan turunan tingkat tinggi dengan bentuk umumnya, yaitu ini ada selalu diberikan nilai awal, yaitu Y0 sama dengan alfa. Kemudian untuk mencari titik selanjutnya, untuk mencari Y selanjutnya di titik I plus 1, ini diberikan bentuk umum, yaitu YI ditambah H kali F besar kali TI, YI, kemudian ada tanda petik kedua H. Nah, apa maksudnya ini? Apa arti dari F ini? Nah, ini fungsi. Ini F di sini adalah satu fungsi yang kemudian dinamakan dengan fungsi kenaikan, yang ditulis dalam bentuk ini. Bentuknya fungsi kenaikan tadi punya bentuk seperti ini, sama dengan A1 kali K1 tambah 2 kali K2 tambah sampai sampai dengan AM kali KM, di mana M ini sendiri merupakan orde atau turunan tertinggi dari metode range Kutta. Untuk AI nya sendiri adalah konstanta, dan untuk K nya sendiri ini dengan K1 itu sama dengan F TI, YI. K2 adalah F TI tambah P1 kali H, YI tambah Q11 K1H. Kemudian K3 nya adalah F TI tambah P2H, YI tambah Q21 K1H tambah Q22 K2H sampai dengan KM. Bisa dilihat sendiri ya, sampai dengan KM. Kemudian nilai-nilai AI PI tambah QIJ itu adalah satu orde M. Jadi nilai-nilai AI tadi, kemudian ini PI nya, kemudian QIJ itu adalah orde M nya, yang dicari dengan menyamakan persamaan tersebut dengan ekspansi dari Taylor orde M. Oke, lanjut. Kemudian metode range Kutta orde 1 tidak lain sebenarnya merupakan metode Euler. Jadi metode Euler itu merupakan metode range Kutta orde 1. Serupa dengan itu, metode Heun juga ternyata merupakan salah satu contoh dari metode range Kutta orde 2. Jadi tadi kalau metode Euler itu merupakan metode range Kutta orde 1, kalau metode Heun sendiri merupakan adalah contoh dari salah satu contoh atau kemudian bagian dari metode range Kutta orde 2. Metode range Kutta orde 4 adalah salah satu dari metode yang banyak digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Makanya kemudian di sini di metode range Kutta ini kita akan bahas nanti sampai orde 4 saja, untuk kemudian
kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan persamaan diferensial. Metode ini mempunyai galat atau error pemotongan yang sebanding dengan H4. Jadi galatnya ini nanti sebanding dengan step size pangkat 4-nya. Jadi kalau hanya misalnya 0,2, berarti galatnya itu adalah sebanding dengan 0,2 pangkat 4. Itu dia galatnya. Makanya nanti sebentar akan kita lihat perbandingan dari tiap metode sebelumnya dengan metode Renkuta ini. Perbandingan mana kira-kira metode yang memiliki galat atau error yang besar, dan mana metode yang memiliki galat yang kecil dan kemudian nilainya hampir mendekati nilai eksak atau nilai sebenarnya. Algoritmanya digambarkan seperti berikut ini dan diimplementasikan dalam MATLAB. Tapi di sini kita tidak gunakan MATLAB, nanti sebentar saya hanya akan menggunakan Excel sebagai perhitungan untuk mempermudah perhitungan. Nah, lanjut YI plus 1 atau untuk mencari nilai Y di titik selanjutnya ini kita gunakan rumus yang ini. YI plus 1 sama dengan YI tambah H per 6 kali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4 dengan I nya bergerak dari 0 sampai dengan N kurang 1, dimana K1 nya sendiri adalah FTI, YI, kemudian K2 nya FTI tambah H per 2, YI tambah H per 2 K1 sampai K4 nya itu adalah 4 FTI tambah H YI tambah H kali K3. Nah, untuk agar lebih permudah untuk memahami rumus-rumus yang ini, kita bergeser ke contoh soal. Di sini contoh 9.4, selesaikan persamaan diferensial Y aksen T sama dengan YT kurang T kuadrat tambah 1 dengan T nya atau komando mainnya adalah berada di antara nilai 0 dan 2 dengan kondisi awal yang diberikan Y pada saat T 0 nya atau nilai Y pada saat 0 pada saat 0 sama dengan 0,5. Dengan menggunakan metode range order 4 dengan lebar langkah H,2. Jadi kita akan selesaikan ini persamaan diferensial atau diberikan persamaan diferensial, kemudian kita akan selesaikan dengan metode range order 4 dengan menggunakan lebar langkah atau step size nya 0,2. Ini lihat T0 ini nilai-nilai dari tiap nilai dari T nya yang akan nanti kita gunakan pada proses penyelesaian soal, dimana ini T0 sampai dengan T10 yaitu 2,0. Nah, untuk menghitung Y1 sama dengan Y 0,2 atau nilai Y pada saat T1 dimana I sama dengan 0, tahap-tahap perhitungannya dimulai dari menghitung K1 sampai dengan K5. Jadi kalau kita mau menghitung nilai Y di titik selanjutnya, berarti kita harus mulai dengan menghitung K1 sampai dengan K5 nya seperti ini. Jadi kita hitung dulu K1, K2, K3, K4, baru kemudian kita hitung nilai Y di titik selanjutnya. Tuh. Sehingga kalau kita hitung K1 nya, K1 itu tadi adalah Ft0, Y0, T0 nya adalah 0,0, kemudian Y0 nya tadi sudah diberikan yaitu 0,5. Kita masukkan F0,0,5 ini seperti ini, sehingga tinggal kita substitusikan nilai 0 dan 0,5 ini ke persamaan diferensial. Ini dia.
Ini persamaan diferensialnya. Nah, akan kita pecahkan. Kita masukkan ke sini, substitusikan nilai-nilainya dengan t-nya adalah 0 dan nilai y-nya pada saat t0 adalah 0,5. Sehingga 0,5 kurang t kuadrat, t-nya cari 0, kemudian tambah 1 sama dengan 1,5. Kemudian untuk K2-nya yaitu ft0 tambah 0,1. Kenapa ini 0,1? Karena h/2 dari sini. h/2 karena hanya 0,2, jadi kalau kita bagi 2 0,1 kali y0 tambah 0,1 h/2 juga kali K1. K1 nya sudah kita peroleh di atas, sehingga tinggal kita pakai ya pada K2 ini tinggal kita pakai saja K1 nya karena sudah diperoleh pada bagian pada proses proses sebelumnya. Hingga kalau kita masukkan nilai-nilai kita lihat tadi T0 nya sama dengan ini T0 0, sehingga 0 ditambah 0,1 jadi 0,1 di sini, sehingga y0 tadi 0,5 tambah 0,1 kali 1,5 jadi y0 0,5 tambah 0,1 kali 1,5 hasilnya adalah 0,65. Peroleh, tinggal kita substitusikan nilai t nya 0,1 dan y nya adalah 0,5 ke persamaan diferensial ini. Kita peroleh nilainya 1,4. Nah, untuk K3 nya sendiri f t0 tambah 0,1 sama ya, hanya 0,1 yang diperoleh dari h/2 yaitu 0,2 per 2 sehingga 0,1, y0 tambah 0,1 K2. Kita peroleh f 0,1,0,664. Tinggal kita substitusikan nilai-nilainya ke persamaan diferensial, kita peroleh nilainya 1,654. Begitu pun dengan keempat. Keempat ini adalah f t0 tambah 0,2 y0 tambah 0,2 K3, sehingga f 0,02, 0,83008. Substitusikan nilainya persamaan diferensial ini, kita peroleh nilai keempat sama dengan 1,7908. Nah, karena nilai-nilai K1 sampai K4 sudah kita peroleh, selanjutnya kita sudah bisa mencari nilai titik di nilai y di titik selanjutnya, yaitu y1 atau y plus 1 karena kita mulai dari untuk i sama dengan 0 berarti y1, sehingga y atau ini sama dengan y di titik T1 itu peroleh nilainya dengan rumus yang ini tadi, rumus yang ini kita cari y1 nya sama dengan y0 tambah 0,2 bagi 6 dikali dengan 1,5 tambah 2 kali 1,04 tambah 2 kali 1,654 tambah 1,790, kita perkasi 0,8293. Nilai-nilai yang ini tadi tidak lain diperoleh dari ini 1,5 atau K1 ditambah dengan 2K2 tambah dengan 2K3 tambah dengan K4. Ini nilai-nilai yang dalam kurung ini. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa menghitung nilai Y2, Y3 sampai dengan Y9. Dengan cara yang sama seperti ini, kita bisa mencari nilai-nilai Y2 sampai dengan Y9. Selanjutnya, saya akan jelaskan proses penyelesaian metode persamaan diferensial dengan menggunakan Excel. Nah, dengan
contoh yang sama, contoh soal yang sama. Kita akan coba selesaikan ini, soal ini dengan menggunakan Excel, tentu dengan metode Renkuta. Nah, untuk menyelesaikan ini persamaan diferensial PDB ini, persamaan diferensial biasa ini, kita tuliskan dulu apa-apa yang nanti perlu kita cari sini sehingga memudahkan kita pada proses pengerjaan. Misalnya di sini ada iterasi 0 sampai dengan 9, kemudian ada hanya, kemudian TI, YI, K1, K2, K3, K4 sampai YI plus 1. Untuk iterasi ke 0 nilai hanya 0,2. Jadi ini 0,2 semua karena memang hanya tadi 0,2, jadi berarti nanti H2 hanya tinggal kita tulis 0,2 semua sampai iterasi ke 10, ke 9, iterasi ke 9. Nah, selanjutnya untuk mencari TI ini dari mana? Jadi di sini sudah saya masukkan nilai-nilainya, tetapi untuk agar teman-teman tidak kebingungan dari mana nilai ini diperoleh, saya akan jelaskan kembali. Mana? Berarti kita hapus kembali. Ini hapus kembali dari hapus kembali. Jadi karena TI ini dari tadi pada saat ini dari nilai awal, kondisi awal ini diberikan pada saat nilai Y pada saat T0 sama dengan 0,5, artinya bahwa T0 nya berarti sama dengan 0, sehingga kita masukkan, tinggal kita ketik 0. Tuh. Kemudian berpindah ke YI. YI ini diperoleh dari mana? YI ini berarti kalau iterasi ke 0, nilai Y pada saat T0 sama dengan 0,5, sehingga kalau iterasi ke 0 nilai Y0 nya berarti ini sudah ada ya, nilai Y0 nya 0,5, tinggal kita masukkan 0,5. kemudian K1, untuk memperoleh nilai K1 tentu kita pakai rumus. Ini sudah ada panduannya. Berarti untuk memperoleh K1 tinggal kita perhatikan yang ini sebagai panduan kita. K1 itu kita peroleh dari F T0,0 atau sama dengan F 0,0,5, atau kita bisa substitusikan nilai-nilai secara umum. Kita pakai saja rumus yang ini. Pakai rumus ini untuk mencari K1 kita bisa cari dengan F TI, YI, atau kita tinggal substitusi nilai-nilai nanti TI, YI nya ke persamaan diferensialnya, hingga K1 ini kita hapus dulu, kita cari sama-sama nilai K1 nya. Ini sama dengan, berarti nanti YI kurangi dengan TI kuadrat sesuai dengan rumus TI kuadrat. Jadi kita tinggal substitusikan nilai-nilai TI ini dan YI nya ke persamaan diferensial ini. Nah, kurangi dengan TI, kita taruh di kuadrat, kita kuadrat, kemudian kita tambah 1, kita enter, tuh peroleh nilainya. K1 nya adalah 1,5. Selanjutnya K2 cari juga dengan rumus, dengan cara yaitu ini. Jadi sekarang TI nya kita pakai adalah yang ini,
kemudian Y nya kita pakai adalah yang ini. Nanti nilai-nilai yang ini, T yang ini sama yang ini tinggal kita substitusikan ke sana, kita perolehlah K2. Atau dengan menggunakan yang ini panduan yang ini jadi berarti kita cari sama-sama. Ini sama dengan berarti nilai K2 nya bisa kita peroleh dari nilai lihat saja yang ini, TI nya berarti kita mulai dari, karena ini YT berarti kita mulai dari yang ini, berarti YI yang ini kita tambah dengan H/2 karena hanya tadi ada 0,2 berarti 0,2 atau bisa juga kita klik saja yang ini 0,2, kemudian kita bagi 2, kita kali dengan, selanjutnya kita kali dengan K1 karena ini kita kali dengan K1, jadi kita kali K1, ini K1 nya kemudian kita masukkan lagi, kita kurangi nanti nilainya dengan buka kurung, TI kurangi dengan TI tambah H/2, hanya kita ulangi, klik TI kemudian tambah H bagi 2 saja, kemudian tutup kurung, kita tambah dengan 1, baru kita enter, itu nilainya. Jadi nilainya adalah 1,55 untuk K2 nya. Selanjutnya K3 juga bisa kita cari, ini sudah ada rumusnya, tapi kita akan cari kembali nilai K3 nya ini sama dengan ini lagi panduannya, kita mencari K3 ada formulanya, ini jadi sama dengan klik YI di sini tadi ada kesalahan, di K2 nya tidak ada kesalahan. Kesalahannya adalah seharusnya kita kuadratkan, karena di sini T kuadrat berarti sini seharusnya kita kuadratkan sini. Nih, berarti kita kuadratkan baru kita enter. Nah, inilah nilai yang K2 nya, revisi untuk nilai K2 ya. Selanjutnya K3 pakai juga rumus ini, berarti sama dengan untuk nilai Y nya kita pakai yang ini, berarti YI ditambah dengan H/2 H bagi 2, kemudian kita kali dengan
K2, nilai K2. Nilai K2 ini mungkin kita hapus kembali karena oke, kita masukkan kembali sama dengan YI tambah dengan H/2, H bagi 2, kemudian kita kali dengan ini, kita kali dengan K2 itu, kemudian kurang T kuadrat. Nah, T nya kita pakai yang ini, kurang, kita buka kurung, TI, pilih TI, kemudian ditambah dengan H/2, ini H bagi 2, tutup kurung, kita kuadratkan, tambah 1, baru kita enter. Nah, itu dia nilai untuk K3 nya. Selanjutnya kita cari nilai K4, terus dengan ini kita pakai rumus yang ini. Jadi K4 sama dengan, ambil lagi Y nya yang ini, berarti YI tambah dengan H nya yang ini, H, kita kali dengan K3, kemudian dikurang dengan dalam kurung ini TI tambah H, TI tambah dengan H, kita kuadratkan, baru tambah 1, enter, kita peroleh nilai K4 nya. Nah, untuk mencari nilai YI plus 1, kita gunakan rumusnya ini, YI tambah H/6 kali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Ini kita hapus kembali, cari YI plus 1 sama dengan ini YI, ini kita klik ini nilainya karena sudah ada, tambah hanya dibagi dengan 6, ke kurung, dikali ke kurung K1 nya, kemudian ditambah dengan 2 kali K2, kemudian ditambah lagi dengan 2 dikali dengan K3, kemudian ditambah lagi dengan K4. Ini kita ulangi, cari kembali nilai YI nya,
karena tadi ada kesalahan, jadi kita cari kembali sama dengan perbesar perlebar dulu kolomnya. Ini kita cari sama dengan YI ditambah dengan kita letakkan saja di sini di bawah aja. Kita kembali sama dengan ini YI kita tambah dengan H nya bagian 6, kemudian kita kali dengan buka kurung K1 nya K1, kemudian kita tambah dengan 2 kali dengan K2 nya, kemudian kita tambah lagi dengan 2 kali dengan K3 nya, kemudian kita tambah K4. Ini K4 tidak bisa kita cari, kita tekan karena ini ya, mungkin karena masalah kolomnya ini yang kurang terlebar kayaknya. Ya, cari kembali. Mohon maaf ya, ini berulang-ulang saya cari karena ada kendala. Nah, sama dengan Y ditambah dengan H bagi 6, H bagi 6 kita kali kurung K1 ditambah dengan 2 dikali dengan K2 nya ditambah dengan 2 kali dengan nilai K3 nya, kemudian kita tambah dengan K4 baru kita tutup kurung, kita enter. Nah, itu dia nilai K4. Nah, nilai Y plus 1 atau nilai Y di titik selanjutnya. Kemudian YI karena ini yang ini tadi belum berbentuk rumus, maka kita harus cari dulu rumusnya supaya nanti memudahkan kita untuk proses pencarian selanjutnya. Tinggal kita copy hingga muncullah nilai-nilai ini. Jadi kita cari dulu rumusnya yang ini. Nah, untuk memperoleh rumus yang ini kita peroleh dari ini sama dengan T1, tinggal kita tambahkan dengan H nya, baru T, enter. Itu dia. Kemudian yang ini juga tadi belum berbentuk rumus, tinggal kita cari dulu lagi rumusnya. Nah, ini karena nilai YI ini, YI pada iterasi
pertama ini kalau kita perhatikan ini selalu merupakan nilai dari YI plus 1 pada iterasi sebelumnya, sehingga untuk mencari YI nya tinggal sama dengan kita klik YI plus 1 pada iterasi sebelumnya, baru kita enter. Itu dia. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai-nilai pada iterasi 2 sampai 9 sudah mudah kita tentukan. Tinggal kita copy, kita klik ke bawah, nanti secara otomatis nilai-nilainya itu akan muncul sendiri gitu. Yang penting kolom pertama dan kolom kedua sudah kita bentuk dalam bentuk rumus. Nanti untuk langkah selanjutnya tinggal kita copy nilai-nilai selanjutnya, kita bisa cari dengan tinggal copy saja nilai-nilainya ini. Nilai ini pada kolom kedua ini kita copy, kita peroleh nilai sampai dengan iterasi 9. Nah, kalau kita mengecek apakah pengerjaan kita ini benar-benar atau salah, kita lihat pada materi ada di tabel, sudah diberikan di tabel. Jadi ini tabel untuk membandingkan atau perbandingan hasil metode-metode penyelesaian pada persamaan diferensial ini, perbandingan ada Euler, Heun, titik tengah, range kuota order 4 eksak. Kalau kita perhatikan sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita cek dulu pengerjaannya kita di Excel tadi. Kalau di Excel ini, di Excel tadi yang kita peroleh nilai untuk iterasi ke-9 adalah 5,305. Kita cocokkan dengan di PDF 5,305. Ini 54. Jadi sudah benar ya. Jadi antara pengerjaan kita di Excel tadi sudah tepat, sudah benar. Nah, selanjutnya kita perhatikan tabel ini. Untuk metode Euler, dia kalau iterasi ke-10 itu, kalau kita bandingkan dengan nilai eksak, kita peroleh iterasi ke-10 untuk metode Euler 4,8658, sedangkan solusi eksaknya itu adalah 5,3055. Jadi ada error ya, ada error di antara ini. Untuk menentukan errornya tinggal kita kurangi nilai dari 5,3055 kurang dengan 4,8658. Itulah sebesar itulah errornya. Kemudian metode Heun iterasi ke-10 kita peroleh nilainya 5,2331, solusi eksaknya 5,3055. Masih ada error tapi error yang kita peroleh pada metode hari ini tidak lebih buruk dari metode Euler, artinya errornya tidak terlalu besar dari ketimbang kita menggunakan metode Euler. Kemudian untuk titik tengah kita peroleh untuk iterasi ke-10 kita peroleh nilai 5,2904, solusi eksaknya 5,3055. Sudah hampir mendekati nilai eksak untuk metode titik tengah, dan dia sudah lebih baik lagi dari metode Heun. Errornya sudah lebih sedikit ketimbang metode Heun dan metode Euler. Kemudian kita perhatikan metode range kuota order 4 untuk iterasi yang ke-10 kita peroleh nilainya 5,3054, terbandingkan dengan solusi eksak itu 5,3055. Nah, ini kalau kita lihat errornya ini hanya 0,0001. Jadi error yang begitu sangat kecil sekali, atau kita bisa katakan bahwa metode range kuota order 4 ini dia merupakan salah satu metode yang nilainya itu hampir mendekati nilai eksak ketimbang dengan metode titik tengah, Heun dan Euler. Dari metode range kuota ini adalah salah satu metode yang penyelesaian persamaan diferensial yang nilainya itu hampir
mendekati solusi eksak. Nah, ini ada kesimpulan di bawah. Dari tabel yang tersebut ditunjukkan bahwa metode Ringkut itu orde 4, metode Ringkut orde 4 adalah yang terbaik, sedangkan metode Euler adalah yang paling buruk itu kesimpulan. Kemudian selain itu dari tabel juga dapat lihat metode titik tengah lebih baik daripada metode Euler. Jadi itulah kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada bagian akhir dari metode persamaan diferensial biasa ini. Dan karena materinya sudah selesai, saya akhiri penjelasan 9 bab 9 ini dengan ucapan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.